Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Musyafa dengan NIM 1030112300147 akan mempresentasikan infografis mengenai manajemen proyek TIK. Pertama itu, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu merupakan sebuah proses perencanaan, koordinasi, dan mendelegasikan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek TIK yang sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan dan kebutuhan pasar dari awal hingga selesai. Lalu kita lanjut ke karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Karakteristik dari proyek itu normalnya untuk pelanggan bersifat sementara, memiliki serangkaian persyaratan unik yang perlu dipenuhi, merupakan usaha satu kali dan seringkali bersifat lintas fungsi. Perbedaan yang paling ketara antara manajemen proyek dan operasional itu di tujuannya, waktu, keberlanjutan, dan resikonya. Kita lanjut ke jenis organisasi proyek. Jenis organisasi proyek itu ada tiga, yaitu organisasi proyek fungsional yang mengacu pada bentuk organisasi di mana manajer proyek memiliki peran fungsional sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan atau membuat keputusan terhadap unit lain atau staf proyek. Pengaruhnya terhadap proyek itu terbatas pada wewenang profesional dan keterampilan negosiasinya. Lalu ada organisasi proyek matriks yang di mana eh, ini adalah organisasi di mana anggota tim proyek itu ditugaskan ke satu departemen fungsional dan satu atau lebih proyek. Berbeda dengan organisasi lini murni, dalam organisasi matriks, manajer proyek memiliki lebih banyak wewenang dan tanggung jawab atas proyek dan anggota tim proyek yang ditugaskan. Sementara atasan fungsional tetap memegang tanggung jawab disipliner atas karyawan mereka. Lalu kita lanjut ke organisasi proyek murni. Dalam organisasi proyek murni, manajer proyek adalah otoritas tertinggi dan bertanggung jawab atas semua keputusan dalam proyek. Mereka memimpin unit organisasi terpisah yang mencakup semua staf proyek yang dapat direkrut dari berbagai bagian organisasi atau dari sumber eksternal. Kita lanjut ke proses manajemen proyek. Tahap pertama adalah initiation. Tahap initiation adalah awal dari proyek di mana ide dan kebutuhan untuk proyek itu diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan eh, it- dan perencanaan awal proyek terjadi, termasuk identifikasi pemangku kepentingan utama dan tujuan proyek. Kita lanjut ke planning. Tahap planning ini melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan identifikasi resiko. Ini juga mencakup pengembangan rencana manajemen komunikasi dan pengelolaan perubahan. Kita lanjut ke execution. Execution ini em, rencana proyek yang tadi sudah kita buat, kita implementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya tetap efisien. Kita lanjut ke monitoring and controlling. Di tahap ini, kemajuan proyek itu dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk menangani perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam kendali. Dan tahap terakhir itu adalah closing. Setelah proyek mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan dimulai. Ini melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga mengevaluasi pelajaran yang dipetik dari proyek untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk sertifikasi yang bisa diambil, itu ada sertifikasi yang dirilis oleh Project Management Institute yang populer secara global itu antara lain Project Management Professional atau singkatannya PMP dan Certified Associate in Project Management atau disingkat CAPM. Tools yang bisa digunakan biasanya itu ada Microsoft Project, Asana, Trello, Jira, dan Slack. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.